It's a very good afternoon because at long last I can announce a ceasefire and a hostage deal has been reached between Israel and Hamas. Fighting in Gaza will stop and soon the hostages will return home to their families. The elements of this deal were what I laid out in detail this past May, which was embraced by countries around the world and endorsed overwhelmingly by the UN Security Council. Setelah kebakaran yang memasuki Los Angeles mulai mereda, karena angin yang juga mempengaruhi semakin besarnya api yang berada dalam kawasan Los Angeles perlahan mulai menurun. Namun di balik kabar baik ini, diketahui api yang melahap rumah-lahan dan sebagainya ini telah menanam kerugian yang sangat amat besar. Coba lagi untuk memulihkan Los Angeles menjadi kota seperti sedia kala. Amerika Serikat harus memiliki anggaran yang sangat besar. Di sisi lain, sebuah peristiwa yang membuat masyarakat yang menganut agama Islam jelas merasa sangat bahagia ketika mendengar Gaza yang dibombardir selama 1 tahun ini oleh Israel. Akhirnya Israel dan Palestina menyepakati gencatan senjata. Apakah hal ini ada kaitannya dengan Amerika Serikat yang lebih tertuju dengan pemulihan negara kota yang besar Los Angeles dilahap api ban neraka yang menghantam kotak tersebut? Itu menjadi tanda tanya. Namun yang pasti warga Gaza ini mulai bernafas lega dan alhamdulillah mereka bisa kembali ke rumahnya masing-masing mencoba memulai kehidupan normal setelah perang berakhir. Semua orang di Gaza penuh rasa syukur dengan peristiwa kegiatan senjata yang membuat segalanya akan berubah menjadi normal. Namun apakah ini ada kaitannya dengan api yang membuat Amerika Serikat sadar tentang kuasa Allah? Mari kita simak rangkuman berita selanjutnya. Ya, pertempuran Israel dan Palestina memang dimulai sejak zaman terdahulu sehingga sampai sekarang belum juga redam. Namun genjatan senjata yang baru-baru ini terjadi adalah peristiwa krusial karena kita memahami bagaimana negara Israel adalah negara yang dibentuk oleh Inggris tepatnya pada 2 November 1917. Kala itu Menteri Inggris Arthur Balfour menulis surat kepada tokoh komunikasi Yahudi Inggris untuk mendirikan rumah nasional di Palestina dan fasilitasi pencapaian tujuan ini. Sederhananya, Inggris mendorong komunitas Yahudi yang ada di negara Palestina. Disinilah sebuah konflik muncul. Ketika warga Inggris memberikan fasilitas dan memberikan dukungan yang tinggi kepada Yahudi di Palestina yang pada akhirnya itu berhasil tercapai. Dan pada tahun 1948 Israel pada akhirnya mendeklarasikan kemerdekaannya. Dan sehari setelahnya negara-negara Arab tetangga langsung menyerang Israel. Hal itu memicu terjadinya peperangan antara negara Arab lainnya melawan Israel, yang mengakibatkan sekitar 700.000 warga Palestina mengungsi atau diusir dari tanah mereka. Di mana peristiwa itu dikenal sebagai Makba atau malapetaka. Sebuah konflik terjadi ketika ini dan semuanya membuat perubahan sehingga Inggris terus mendukung Yahudi dengan senjata-senjatanya serta pasukannya untuk melawan negara-negara Arab. Ya, dengan pertempuran demi pertempuran yang mereka ciptakan akhirnya terus berlanjut. Seperti perang 6 hari selamanya di tahun 1967, di mana Israel yang dibantu oleh kekuatan barat berhasil mengalahkan Jordania, Mesir, dan Suriah, serta menduduki jalur Gaza di tepi barat Yerusalem Timur dan dataran tinggi. Kedudukan ini sekaligus membuat negara Israel secara signifikan dan jelas meningkatkan ketegangan dengan populasi Palestina. Ketegangan demi ketegangan terus terjadi di jalur Gaza dan telah berlangsung selama puluhan tahun. Hingga pada akhirnya pada Oktober 2023 Liga Januari 2025 Israel senantiasa melancarkan serangan darat hingga jalur udara besar-besaran di jalur Gaza. Lihatlah bagaimana peta serangan Israel yang mengintensifkan pembomannya di Gaza Selatan dan Tengah pada awal Desember lalu. Dan inilah yang kalian lihat di pemetaan jalur Gaza di bulan September 2024, di mana serangan tersebut telah mengakibatkan 707 orang telah tewas di Gaza, serta menurut Hamas di wilayah tersebut sekitar 2/3 penduduk telah mengungsi.
Jadi kerusakan di Gaza sampai saat ini mencapai 90% rumah hancur. 80% fasilitas komersial juga rusak termasuk 88% yakni gedung sekolah. 50% rumah sakit berfungsi sebagian. Dengan 68% jalan hingga pertanian mengalami kerusakan. Di mana saat itu para pengungsi mengalami kelaparan yang dahsyat karena kekurangan makanan serta bahan bakar sekaligus obat-obatan dan tempat tinggal. Sebuah peristiwa yang menyayat hati dan kami yakin semua masyarakatnya menganut agama Islam maupun yang tidak menganut agama Islam merasakan kesedihan yang mendalam terhadap kejadian-kejadian yang menimpa jalur Gaza. Ya, untuk saat ini, jika kalian berpikir atas sampai kapan Gaza akan terus seperti ini. Setelah kita tahu Amerika Serikat yang dikenal loyal menyalurkan dana kepada Israel secara mengejutkan ditimpa bencana besar yang tidak terduga. Tentunya ini adalah kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di mana pada 7 Januari kebakaran hutan tiba-tiba melanda Los Angeles. Di mana Los Angeles ini adalah salah satu kota yang bernilai di Amerika Serikat dan memulai tragedi terburuk yang dialami kala itu. Di mana keberadaan ini juga telah membuat kehancuran Amerika Serikat dengan cepat menghanguskan lebih dari 40.000 hektar wilayah Los Angeles. Dengan beberapa kota bagian paling berdampak yakni juga terjadi di sekitaran wilayah kota yang berdampingan dengan Los Angeles. Berbagai cara telah dilakukan oleh Amerika dengan teknologi canggihnya mereka. Namun tunggu dulu, nyatanya Allah tidak ingin api itu padam seketika meskipun sudah melalui berbagai teknologi canggih yang dimiliki oleh Amerika Serikat. Malah sebaliknya. Tapi itu semakin membesar sehingga negara tetangga seperti Meksiko dan Kanada telah membantu mereka. Di mana kerusakan di Los Angeles ini dinilai menjadi kerusakan terbesar yang pernah dialami Los Angeles dalam sejarahnya. Jika kita meneliti, luas wilayah yang hancur di Los Angeles lebih luas daripada kehancuran yang terjadi di Gaza. Di mana kerugian akibat kebakaran tersebut diperkirakan sangat besar, karena puluhan ribu bangunan-bangunan mewah hancur. Di mana seperti yang dikutip dari media di Los Angeles, Amerika akan mengalami kerugian sebesar 250 miliar juta dolar untuk memulihkan kota Los Angeles. Angka yang sangat besar jika kalau dirupiahkan hampir setara dengan 3.000 triliun rupiah. Dan kini mereka telah mengalami sebuah kerugian yang besar dan apakah hal ini yang mengakibatkan gencatan senjata itu disepakati? It's a very good afternoon. Because at long last, I can announce a ceasefire and a hostage deal has been reached between Israel and Hamas. Fighting in Gaza will stop, and soon the hostages will return home to their families. The elements of this deal are what I laid out in detail this past May, which was embraced by countries around the world and endorsed overwhelmingly by the UN Security Council. Ya, dengan apa yang telah kita bicarakan tadi, jika kebakaran ini yang membuat banyak yang berpendapat bahwa kerugian besar Amerika Serikat akibat terbakarnya Los Angeles setelah membuat Israel menghentikan serangan ke Gaza. Dan gencatan senjata akhirnya terjadi karena Amerika saat ini telah membutuhkan dana yang sangat besar untuk memulihkan kota Los Angeles. Banyak yang berasumsi jika gencatan senjata ini bukan karena kedamaian tetapi karena kekurangan dana di Amerika yang mungkin dana tersebut akan dialihkan untuk kerugian akibat kebakaran di Amerika Serikat. Amerika melemah yang otomatis Israel will itu pasti melemah. Dengan apa yang telah dilakukan oleh Israel kepada Palestina selama 13 bulan ini membuahkan hasil karena Amerika yang disebut-sebut saat mendukung kemajuan Israel telah mengalami kerugian dan bahkan apinya bak neraka yang menghantam kota tersebut. Karena seperti yang kita ketahui, Amerika ini telah mendukung kemajuan Israel dalam mengembangkan senjata ala militernya. Diketahui sejak tahun 1946 sampai sekarang, Amerika Serikat telah memberikan lebih dari 310 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 5 triliun dalam bentuk bantuan militer dan ekonomi kepada Israel setelah disesuaikan dengan inflasi. Dan tentu saja Amerika Serikat yang membutuhkan dana yang besar untuk mengembalikan Los Angeles. Mereka tidak bisa lagi mengirimkan dana besar-besaran kepada Israel untuk berperang. Oleh karena itu, kami pikir gencatan senjata ini semena-mena karena tidak dipengaruhi oleh kedamaian. Tetapi karena kebangkrutan Amerika yang membuat Israel berhenti dan menyepakati gencatan senjata. Namun jika kita balik, jika Israel ingin hancur, inilah saatnya. Mereka tidak lagi mempunyai dukungan. Dan jika dunia bergabung untuk menghancurkan Israel, mungkin hal itu bisa terjadi pada era sekarang ini. Ya,
Jadi pada 15 Januari 2025 Israel dan Hamas telah menyepakati gencatan senjata yang dirancang untuk mengakhiri konflik selama 15 bulan yang telah menyebabkan kehancuran signifikan di jalur Gaza dengan korban jiwa yang begitu besar. Di mana diketahui gencatan senjata ini akan berlangsung beberapa tahap, di mana kedua belah pihak telah menyepakati aksi permusuhan selama 42 hari. Pertukaran tahanan dan perbantuan kemanusiaan akan diizinkan masuk ke Gaza untuk meringankan krisis yang terjadi. Tahap kedua yakni pembebasan sandera tambahan. Jadi semua sandera yang tersisa akan dibebaskan. Sebuah rencana untuk membangun kembali Gaza selama 3 hingga 5 tahun yang dilaksanakan di bawah pengawasan internasional. Di mana pada gencatan senjata kali ini disambut meriah oleh dunia, anak-anak tidak puasa menahan haru dan banyak dari mereka yang percaya bahwa mereka akan kembali hidup normal. Jadi kami pun semua sangat bahagia. Terima kasih Allah atas kebesarannya. Allahu Akbar.